Ya, Garuda Muda siap revan. Skuad Garuda Muda bakal menggila demi harga diri. Emil Audero tiba-tiba disebut tidak tahu diri. Loh, ada apa? Dan mimpi jadi Raja ASEAN tak kesampaian. Malaysia malah salahkan timnas Indonesia. Kok begitu sih? Nah, simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, 4 tim telah dipastikan melaju ke babak semifinal Piala AFF U19 2024, yaitu Timnas U19 Indonesia, Malaysia, Australia, dan juga Thailand. Pertandingan yang paling ditunggu adalah pertemuan antara Garuda Muda Indonesia melawan Harimau Malaya Malaysia yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu esok 27 Juli 2024 pada pukul 7:30 malam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, menghadapi Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024 merupakan kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk membalas kekalahan 6 tahun yang lalu di ajang yang sama. Pada semifinal Piala AFF U19 2018, Indonesia kalah dramatis lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Sadil Ramdhani sempat membawa Indonesia unggul cepat lewat penalti, namun Malaysia menyamakan kedudukan dan akhirnya menang dalam babak adu penalti. Dan kekalahan tersebut menjadi momen pahit yang ingin dilupakan oleh Garuda Muda, dan pertandingan ini pun menjadi ajang pembuktian untuk meraih kemenangan. Ya, melihat catatan pertemuan kedua tim, pertandingan ini dipastikan akan berlangsung sangat ketat. Ya, dalam 6 pertemuan terakhir Malaysia unggul tipis dengan 2 kemenangan, sementara 4 pertandingan lainnya berakhir imbang. Statistik ini menunjukkan bahwa kedua tim memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Ya, berdasarkan performa terkini dan motivasi untuk membalas kekalahan masa lalu, timnas Indonesia diprediksi akan tampil dengan semangat juang yang tinggi. Dukungan dari para pendukung yang hadir di stadion akan menjadi tambahan energi bagi Garuda Muda untuk meraih kemenangan mereka. Di sisi lain, Malaysia tentu tidak akan menyerah begitu saja. Mereka punya catatan head-to-head yang cukup baik dan akan berusaha keras untuk melaju ke final. Pertahanan solid dan serangan balik cepat menjadi kekuatan utama Malaysia yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Maka dengan pertimbangan tersebut, prediksi skor untuk pertandingan semifinal ini adalah Timnas Indonesia 2 dan Malaysia 0. Ya, kemenangan ini akan membuat Timnas Indonesia melaju ke final dan membalas kekalahan 6 tahun yang lalu dengan penuh kebanggaan. Prediksi skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia mencerminkan optimisme dan keyakinan bahwa Garuda Muda siap terbang tinggi di ajang ini. Jadi ya, mari kita saksikan saja bersama bagaimana perjuangan Timnas Indonesia di pertandingan semifinal nanti. Dan berdoa agar mereka berhasil meraih kemenangan dan melangkah ke partai puncak. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Emil Audero segera resmi bergabung dengan Como 1907 pada hari Jumat 26 Juli 2024. Hal itu diungkapkan oleh pakar transfer asal Italia yang bernama Fabrizio Romano. Yang mantan kiper Inter Milan Emil Audero akan menandatangani kontrak sebagai kiper baru Como pada hari Jumat, tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, yaitu @FabrizioRomano. Ya, jika bergabung dengan Como 1907, Emil Audero akan bermain bersama klub yang berbau Indonesia dalam 2 musim terakhir. Dan sekedar diketahui, Como 1907 kini dimiliki pengusaha asal Indonesia yang notabene adalah pemilik Jarum Group, dan Como 1907 menatap serius pada musim 2024-2025 setelah promosi ke Serie A. Ya, sebelum gabung dengan Como 1907, Emil Audero memperkuat Inter Milan di musim 2023-2024. Dan ia saat itu dipinjam Inter Milan dari klub yang di akhir Serie A 2022-2023 terdegradasi, Sampdoria. Banyak yang menilai Emil Audero dapat gabung Inter Milan karena campur tangan Erick Thohir. Dan sekedar diketahui, Erick Thohir sempat menjadi presiden Inter Milan pada 2013 sampai 2018 dan masih menjadi tamu kehormatan di tim berjuluk Nerazzurri tersebut. Alhasil, salah satu netizen di media sosial menilai Emil Audero kebangetan jika tidak mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab dalam 2 musim terakhir, karir Emil Audero dinilai sudah dibantu oleh sosok yang berbau Indonesia.
Ya jujur pemain ini gimana ya, udah banyak dibantu sih. Dari Sampdoria di divisi 2 diambil Inter Milan juga mungkin karena pengaruh Pak Erick Thohir. Sekarang kalau beneran dikontrak Como kan artinya kan juga pengaruh orang Indonesia nih. Tapi Doi nggak sadar-sadar atau emang nggak tahu diri aja ya. Padahal yang ikut bantu karir dia juga orang Indonesia. Tetap aja nggak mau jadi orang Indonesia, kata para netizen. Ya, di tengah masih rumitnya proses Martin Paes, banyak yang berharap Emil Audero mau dinaturalisasi menjadi WNI. Karena timnas Indonesia membutuhkan kiper jempolan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Pelatih Malaysia terang-terangan mengakui timnas Indonesia penghambat Harimau Malaya menjadi Raja Asia Tenggara. Nah, Direktur Teknik Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur atau KLFA Sulaiman Husin menyebut timnas Indonesia menjadi salah satu negara yang membuat timnas Malaysia belum bisa menjadi Raja Asia Tenggara. Timnas Indonesia menjadi perhatian banyak pihak usai menorehkan sejumlah prestasi bersama Sinteyong di kursi pelatih. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Skuad Garuda juga sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, kesuksesan ini juga membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memastikan satu tempat di Piala Asia 2027. Peringkat Indonesia di ranking FIFA pun terus mengalami kenaikan. Pada update terbaru Juli 2024, timnas Indonesia kini berada di peringkat 133. Di level junior, timnas Indonesia pun sedang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Setelah meraih medali emas SEA Games 2023, timnas Indonesia U23 menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Ya, semua keberhasilan tersebut membuat timnas Indonesia dianggap akan menjadi Raja Asia Tenggara baru yang kini disandang oleh Thailand. Sulaiman Husin pun menyatakan bahwa perlu waktu yang panjang untuk bisa mendominasi di Asia Tenggara. Salah satunya karena ada timnas Indonesia yang belum konsisten dikalahkan oleh Harimau Malaya. Ya, proses kita untuk menjadi kekuatan besar memang panjang ya. Karena di level Asia Tenggara sendiri kita belum bisa benar-benar mendominasi karena masih belum konsisten mengalahkan Thailand, Vietnam dan juga Indonesia, kata Sulaiman Husin. Menurutnya jika bisa mengalahkan Indonesia, Thailand dan Vietnam, maka Malaysia bisa berpikir bersaing di Asia dan dunia. Ya, kalau kita berhasil melakukan ini secara konsisten, maka kita bisa melangkah ke level Asia, dan ketika kita sudah berada di level Asia, barulah kita bisa memikirkan Piala Dunia, pungkasnya.